Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini ada tamu spesial dari Amerika. Jauh-jauh datang ke Mesir. Beliau tinggal di sana dan sekaligus bekerja juga, mungkin bisa diistilahkan. Nanti kita akan berbincang-bincang selanjutnya. Siapakah dia? Beliau namanya Sami Guma. Ya, salam Sami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat. Sehat ya. Jam berapa landing? Kemarin sampai di Mesir jam 12 malam ya. Jam 12 12 malam. malam itu kemarin berangkat dari Amerika 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Mantap. Perjalanan jauh ya? Cukup jauh lah. Cukup jauh lumayan. Boleh diperkenalkan ke hadirin semuanya? Oke, ya sebenarnya saya bukan orang yang spesial juga ya. Saya juga sama seperti Anda, suka merantau, ya, cari ilmu kemana aja. Nama saya Sami Muhammad Goma, saya berkewarganegaraan Amerika. Ya. Bapak saya orang Mesir, orang sini. Itu alasan saya berkunjung ke sini, mengunjungi keluarga. Iya. Dan ibu saya berasal dari Bandung, Indonesia. Oh, Bandung, Indonesia. Ya, betul. Masya Jadi Allah. Di mana di Bandungnya? di Dago. Di Dago, Dago. Masya Allah. Saya besar di Bandung. Bawa besar di Bandung. Iya. Berarti sebelum di Amerika itu sempat Ya sempat saya di Bandung. SMA di Bandung. SMA di Bandung. Weh. Setelah dari SMA langsung ke Amerika atau apa memang sempat belajar lagi meneruskan studi di Indonesia? Setelah beres SMA, saya nggak langsung jadi pilot juga ya. Ada banyak loncatan lah. Iya. Karena pada saat itu belum, istilahnya lah bahasa anak mudanya, belum tahu mau jadi apa kan, masih mencari ya. 18 tahun, 19 tahun dulu. Iya. Setelah lulus SMA saya diskusi sama ayah kan. Ayah yang berbidang di dunia perminyakan dan saya bisa dibilang kurang tertarik lah di bidang itu. Mencoba mencari karir lah. Karir. Atau pendidikan di dunia yang lain. Iya. Luar biasa. Lalu saya pergi ke Mesir. Ke Mesir saya berpendidikan di sini selama 2 tahun. Iya. Setelah itu pulang lagi ke Indonesia dan akhirnya lulus dari salah satu universitas di Bandung, Universitas Pajajaran. Oh, Universitas Pajajaran. Yes. Jurusan apa tuh? Saya ambil jurusan teknik geologi. Prodi geologi ya. Ya, luar biasa, Masya Allah. Setelah dari lulus Unpad, Universitas Pajajaran itu, disitulah langsung menuju ke Amerika. Belum. Saya harus bekerja dulu ya. Tadi kan saya bilang saya kurang tertarik sama dunia perminyakan, tapi ya mungkin karena ya orang tua selalu mendorong anaknya seperti mereka gitu kan. Iya. Salah satunya ya bapak saya gitu. Saya tahu kok niatnya bagus, cuman ya akhirnya saya mencoba ya untuk mengikuti jejak bapak itu. Masya Allah. Dan akhirnya bekerja dulu di Jakarta untuk beberapa bulan dan akhirnya ke Timur Tengah juga, ke Timur Oman. Tengah, ke Oman. Oh, sempat di Oman juga ya? Sempat. Selain di Oman tuh, di Timur Tengah, sempat di mana? Selain bekerja Oman, saya cuma di Oman aja. saja ya. Masya Allah. Gimana, Mbak? Ya, alhamdulillah. Pengalamannya sangat banyak sekali ya. Kita bisa lihat sampai sukses Insya Allah. seperti ini. Mudah-mudahan terus Allah berikan Amin. kesuksesan untuk Semi. Sukses itu nggak ada batasnya. Sukses itu nggak ada batasnya. Mantap. Kalimat yang simple tapi Insya Allah. baik, maknanya luas untuk dapat kita tiru juga. Ya. Nah, di Amerika sempat belajar di mana? Sebenarnya kalau kewarganegaraan dan alasan saya studi di Amerika nggak ada hubungannya sama sekali ya. Mungkin sedikit lah ya.
alasan saya kenapa punya warga negara Amerika sih simple, itu cuman karena bapak saya dulu pergi ke Amerika juga untuk ya pendidikan kan. Pendidikan Ambil S2 dan S3-nya di sana, Amerika. di Amerika. Dan bekerja akhirnya di Amerika, meneruskan karirnya di sana. Dan akhirnya ya beliau menjadi warga negara Amerika karena dulu masih gampang kan. Oh, Dulu masih gampang untuk mendapatkan warga negara Amerika. iya. Yang dimana dulu bisa dibilang lah blue passport ini, paspor biru ini Paspor biru. kuat lah ya kalau untuk istilahnya untuk bekerja dimanapun, untuk traveling lah terutama itu gitu kan. Nah disitulah beliau punya anak dan akhirnya anak-anaknya semua warga negara Amerika gitu. Oh, luar Gitu. biasa. Dan hubungannya warga negara saya dan pendidikan saya di Amerika ini hanya ya waktu itu saya berpikir kan kenapa nggak saya ke Amerika aja ya gitu. Iya, iya. Saya adalah warga negara Amerika, kenapa nggak saya coba juga di umur yang saya bilang saya udah merasa mature nih, udah siap ke Amerika gitu. Dan ya setelah research semuanya saya sambil bekerja ini di Oman gitu kan. Sambil research sendiri, cari ingin menggapai mimpi lah. Ingin menjadi, dari dulu sebenarnya sih udah ada interest ke arah ya pesawat apapun itu ya. Iya. Tapi nggak terlalu kepikiran untuk jadi pilot sih gitu. Oh, belum terlalu terpikiran jadi pilot. Belum. Mulailah tumbuh sedikit-sedikit kan. Dari situ. Ya dari situ saya sering traveling gitu kan, sering pergi sana sini, selalu ya amazed lah dengan pesawat gitu kan, dengan istilahnya kalau saya lihat pilot itu, saya bisa membayangkan kalau saya salah satunya gitu kan. Masya Allah. Ya disitulah saya berani bermimpi lagi lah, mimpi lagi. Ya itu tadi saya bilang sukses nggak ada batasnya. Dan bagi saya, ketika saya bekerja di Oman, saya belum merasakan saya di puncak gitu. Kayak masih terus ingin mencari. Iya. Masya Allah. Boleh juga di-share pengalaman atau perjalanan di awal menemukan pemikiran ingin menjadi pilot itu harus melalui tahapan-tahapan apa saja, mungkin bisa jadi rujukan untuk kita semuanya. Oke. Sebenarnya penjelasannya banyak ya. Kalau ya tiap individu pasti backgroundnya kan berbeda ya. Saya datang dari background yang dimana nggak ada satupun dari keluarga saya yang pilot, gitu kan. Jadi memang saya harus cari sendiri ya. Cari sendiri ya. Kan? Soalnya saya harus membuktikan nih pada saat itu saya masih muda. Saya harus membuktikan ke bapak saya. Iya. Kalau memang ini yang saya mau gitu, ini hidup saya gitu. Ini adalah karir yang pengen saya tuju gitu kan. Soalnya ini mah apa ya pribadi lah istilahnya, saya nggak pengen ada sesuatu atau karir saya ini yang berhubungan dengan bapak saya lah itu pribadi ya. Iya, iya. Jadi mempunyai prinsip sendiri gitu. Betul. Soalnya kesannya kalau ketika saya kemarin di dunia perminyakan itu, kesannya saya membawa beban nama bapak saya gitu. Iya. Kerasa dulu itu memang. Jadi ingin berjalan tanpa ada ikut dari bapak atau itu. Itu saya ingin berjuang sendiri. Berjuang sendiri, Ya, lebih pasti tepat. orang tua pasti selalu membantu, mendukung dari segi apapun ya, finansial apapun itu. Iya. Tapi saya ingin menjalani prosesnya saya sendiri ya, karena selama ini mungkin bisa dibilang bapak selalu ada di belakang saya, backup saya gitu terus, dan saya merasa kayak hidup ini terlalu mudah nih buat saya gitu. Saya pengen sesuatu yang menantang. Betul, menantang. Saya suka itu kan. Nah, mungkin saya bercerita berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman yang saya rasakan, yang latar belakangnya di mana saya nggak tahu sama sekali tentang, kita bilang penerbangan. Nol kita bilang waktu itu. Jadi saya waktu itu banyak research ya di internet ya. Sekarang kan udah ada Google, gampang banyak. Tapi memang andaikan saya tahu seseorang yang sudah terjun di bidang penerbangan, pasti akan lebih mudah untuk membantu saya harus bagaimana nih langkah pertamanya gitu kan. Banyak pertanyaan yang muncul kan. Nah, itu. Takutnya soalnya ini investasi tinggi nih. Mahal gitu. Betul. Saya tidak mau
yang ngeluarin uang gitu aja untuk Iya. pendidikan, dan saya akhirnya nggak tahu harus apa setelahnya gitu kan. Setelah betul. Ya, Ada tujuan. Ya, situlah banyak sekali pilihan untuk memulai. Tapi intinya sih untuk bergelut di bidang penerbangan ini, terutama jadi pilot, kita harus sudah bisa memprediksi nih, harus sudah bisa memprediksi di mana Anda ingin bekerja. Iya. Karena seandainya ya, saya ini warga negara Indonesia nih, kasarnya saya warga negara Indonesia dan saya masih bisa berpendidikan di Amerika nih. Tapi saya nggak punya izin bekerja di Amerika. Otomatis setelah saya mendapatkan lisensi, saya harus pulang ke Indonesia. Betul. Dan saya hanya bisa bekerja di Indonesia gitu. Iya. Sampai saya mungkin punya pengalaman lebih. Setelah pengalaman baru saya bisa keluar dan ke mancanegara kan. Perbedaannya dengan saya yang berkewarganegaraan Amerika dengan mungkin teman-teman yang dari Indonesia itu hanya di situ tuh terbatasnya di pilihan apa sih namanya, perusahaan-perusahaan yang akan nanti apply gitu kan. Iya. Kemarin saya ke Amerika itu sebenarnya udah disarankan bukan, saya pergi awalnya saya apply ke Dubai. Ke Dubai. Ya, di salah satu perusahaan di Dubai. Saya ikut tes sana sini sama mereka. Alhamdulillah saya keterima. Tapi slot mereka lagi penuh gitu. Dan saya harus menunggu hampir 4 bulan ya untuk mulai pendidikannya. Salah satu dari manajemen mereka ini istilahnya memberi saran lah. Anda berkewarganegaraan Amerika, kenapa nggak studi di Amerika aja dan kembali lagi ke sini kalau setelah Anda beres gitu. Karena warga negara Amerika itu. Kalau saya nggak berkewarganegaraan Amerika, nggak mungkin mereka memberi saran itu kan. Betul. Dan setelah ya berpikir lagi, diskusi lagi dengan ayah, tetap ya selalu diskusi dengan orang tua. Dan akhirnya itulah pilihan yang saya ambil. Dan ya sampai sekarang saya sih masih bersyukur lah itu benar-benar pilihan yang terbaik lah yang pernah saya buat di hidup saya, benar. Wih, luar biasa. Itu ada rencana untuk kedepannya, misalkan nih tinggal di Indonesia atau di Mesir, planning? Ya kalau rencana sih ada ya di mana-mana juga, apalagi di Indonesia itu. Ya itu semua tergantung soal, apalagi kalau sebagai pilot kan kondisional ya susah ya kalau karena kalau Anda kerja di maskapai satu nih ya pasti otomatis akan di-base-kan di negaranya ya. Dan impian saya memang ingin bekerja secara internasional, itu pilot internasional dan di perusahaan yang kita bilang bintang 5 lah yang bagus ya gitu kan. Semua juga pasti bermimpi yang sama rata-rata. Ya mungkin untuk nanti kalau pensiun suatu hari nanti atau sebelum pensiun ya pasti di Indonesia lah. Ya. Indonesia kan ada ya maskapai yang bagus. Ada maskapai yang bagus di Indonesia juga. Nah, lanjut ke pertanyaan dari saya pribadi nih. Mungkin juga dari teman-teman ada yang penasaran. Langkah-langkah kita ingin menjadi, misalkan nih tadi nih mengikuti langkah semi ini. Kan dari kuliah geologi itu langkah-langkahnya boleh diceritakan sebagai motivasi untuk kita juga. Sebenarnya saya ya bisa dibilang dulu waktu masih muda saya kurang kita bilang ya dulu mimpinya sebenarnya jujur pengen jadi pemain sepak bola. Kan? Oh. Saya udah kesana kesini. Iya. Ya Allah punya jalan lain ya. Tapi tetap keluarga saya selalu, apalagi bapak saya lah, otomatis. Bapak saya selalu menginginkan saya punya gelar nih. Iya. Ya kan? Oh iya. Ya disitulah dia istilahnya nge-push saya untuk ya ambillah geologi lah gitu. Geologi. Karena kalau dari geologi bapak bisa bantu untuk di jenjang karir nanti berikutnya. Selanjutnya gitu kan? ya. Ya itulah alasan saya ke Oman juga kan di Jakarta, di Oman itu karena saya mengambil geologi gitu. Iya. Memang sih itu waktu itu lumayan menjanjikan ya.
Tapi sempat waktu itu harga minyak turun. Jadi istilahnya ini seperti udah jalannya loh. Saya tapi waktu itu belum kepikiran untuk jadi pilot sama sekali karena intinya sih saya tidak menjalankan sesuatu yang saya cintai lah waktu saya itu belajar. Iya. Meski kita bilang ya saya lulus, saya dapat kerjaan yang bagus, saya dapat kita bilang salary yang bagus ya, gaji yang bagus, tapi bukan itulah hidup menurut saya gitu ya. Iya. Dari geologi kenapa jadi pilot ya itu kurang enjoy lah kalau bahasanya. Oh, kurang enjoy. Saya nggak enjoy, bukan passion. Bukan bidangnya gitu. Bukan passion saya. Oh, itu. bukan passion. Iya. Ya, saya tahu bapak saya itu passion beliau gitu kan. Beliau suka cinta mengajar. Beliau cinta dengan fisika matematika. Saya juga suka fisika matematika, cuman arahnya bukan ke sana. Arahnya bukan ke perminyakan, bukan ke geologi apapun itu. Saya berpikir apa ya? Sampai satu hari, saya punya teman nih satu, dia pilot juga. Saya juga berterima kasih banyak sama satu orang ini. Tanpa dia mungkin pikiran saya nggak akan terbuka. Itulah saya padahal kita bilang sama orang ini tidak begitu akrab lah ya. Ya kita dekat, cuman nggak begitu akrab. Cuman satu hari itu beliau nelfon, lagi ada di Bandung kan. Ayo Sam, kita diskusi, kita berbicara bareng. Ngopi yuk gitu loh ya. Ngopi yuk, oke lah ayo. Ketemu, dia udah jadi pilot ya. Di salah satu maskapai di Indonesia juga. Akhirnya beliau nanya gini Mas Sam, kerjaan di Oman gitu. Akhirnya saya bilang ya gitu aja lah ya. Ya you know lah gitu kan. Terus dia bilang, loh bukannya lu suka pesawat ya, bukannya lu dari dulu pengen jadi pilot? Tuh bilang, enggak, bukan jadi pilot, tapi emang suka pesawat aja gitu. pesawat ya. Terus dia bilang gini, dia bilang satu hal yang bikin saya agak kepikiran. Kayaknya lu lebih cinta dunia penerbangan daripada saya sendiri gitu. Padahal gue pilot gitu kan. Dia bilangnya gitu. Sama masa sih? Tapi benar memang sih, kelihatan ya, sama saya terasa gitu. Di situ dia kasih info-info begini. Ada jalurnya begini, untuk jadi pilot ada begini. Tergantung saya maunya bekerja di mana. Itu intinya sih kalau untuk jadi pilot, kita harus sudah punya prediksi ke depannya. Itu maksudnya lebih baik seperti itu. Alangkah lebih baik kalau kita udah punya prediksi, punya plan dari perusahaan awal mana kita mau apply. Karena ketika kita berpendidikan, kita itu beda dengan kuliah. Kalau pendidikan untuk penerbangan di Amerika, itu pilihan kita sendiri. Jadi kita bilang seperti kalau saya mau apply di salah satu maskapai di Indonesia ya, requirements-nya itu berbeda-beda. Tidak seperti kalau saya mau kerja di sini di Mesir, atau saya mau kerja di Hong Kong. Waktu itu saya sempat salah satu pilihan, dan di Oman juga misalkan ya, karena bapak kerja di Oman, saya pengen juga di situ. Ataupun di Amerika sendiri, itu berbeda-beda requirements-nya. Gitu. Itulah saya banyak belajar, dan akhirnya saya bilang lah kalau begini ngapain saya dulu kuliah gitu kan. Ngapain saya ngambil teknik geologi, coba kalau dari awal kayaknya udah telat deh. Saya mikir kayaknya udah telat. Sempat pikir seperti itu ya? Sempat lah, pasti semua orang sempat, karena ini kan investasi besar ya. Iya benar. Gak mau telat. Iya. Banyak lah hal-hal yang meragukan gitu. Dan akhirnya setelah banyak research lagi, ternyata memiliki S1 itu ya luar biasa lah. Dan saya baca di beberapa perusahaan sekarang internasional terutama, untuk menjadi kapten di salah satu maskapai, di banyak maskapai sebenarnya, diperlukan ya bachelor degree ataupun ya degree dari universitas-universitas gitu. Sudah banyak, belum semua tapi sudah ada beberapa. Di situ saya pikir mungkin memang ini takdirnya ya gitu. Iya. Mungkin teknik geologi saya nggak akan dipakai, tapi ijazahnya yang bakal dilihat. Gitu. Betul. Di situ saya mulai oke. Saya nggak buang-buang waktu selama ini gitu. Dan yang namanya ilmu nggak akan pernah terbuang sih, apapun itu. Ya dari situ saya beranikan diri. Saya apply online dulu, tanya sana sini. Ya dan akhirnya semua ya istilahnya dari semua research itu membuat saya ke Amerika. Gitu. Iya. Sehingga menjadi seorang pilot.